Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan keadaan sehat jiwa dan raga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Haleluya. Mari kita melihat renungan ini bersama-sama. Dengan judul, Mengapa Harun Tidak Bisa Masuk ke Tanah Perjanjian? Harun telah dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi sang pimpinan yaitu Musa dalam menghadap ke Raja Firaun. Musa telah berkata kepada Tuhan bahwa dirinya tidak mampu, dia seorang yang tidak pandai berkata-kata. Maka dipilihlah Harun oleh Tuhan untuk mendampingi Musa berkata-kata kepada Raja Firaun. Harun juga dipilih Tuhan menjadi imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, membawa percikan darah ke atas tabut perjanjian. Harun juga sebagai imam besar yang mempunyai banyak tugas, dari mulai korban yang diselidiki tidak bercacat celah sampai kepada seluruh proses persembahan tersebut. Dia atau Harun yang bertugas sampai dengan ruang Maha Kudus tidak boleh ada yang salah, karena kesalahannya akan menyebabkan kematiannya. Mujizat-mujizat yang dilakukan Harun dan Musa di depan Firaun juga tak terhingga jumlahnya. Semua ini adalah pengabdian Harun sebagai seorang imam besar, dan dedikasinya saya yakin diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah kita juga taat dengan semua persembahan kita? Apakah kita sebagai imam juga melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan? Saya yakin kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi mungkin kalah dari Harun dengan jabatan imam besarnya. Kita ingat akan peristiwa lembu emas yang diminta oleh umat Israel, yaitu pada waktu Musa tidak ada, yaitu menghadap Tuhan di Gunung Sinai dan hilang dari hadapan umat selama 40 hari. Lalu umat Israel meminta Harun mendirikan lembu emas untuk disembah. Kita lihat dari Keluaran 32 ayat ke-1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara, atas persetujuan Harun dan atas hasil kerja mengumpulkan semua perhiasan yang diberikan oleh seluruh umat Israel kepada dirinya, dibangunlah patung itu. Dari Keluaran 32 ayat kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Maka patung lembu emas itu jadi dibentuk dan dibangun sampai selesai dan dirayakan serta disembah oleh umat Israel. Dari Keluaran 32 ayat keempat, diterimanya dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir." Saudara, patung itu selesai dibangun dan umat merayakannya dan menyembahnya. Umat Israel bisa berkata bahwa Allah ada lembu emas tuangan yang menuntun mereka dari Mesir. Maka segala mujizat-mujizat membelah Laut Merah, mana, burung puyuh yang diberikan, batu mengeluarkan air tidak diingat oleh mereka. Mereka lupa kepada
Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka mengeluh-ngeluhkan patung itu dan menyembahnya. Tuhan melihat itu semua, dan Tuhan mengetahui hasil kerja Harunlah, maka umat Israel tersampaikan niatnya. Dan hasil pekerjaan Harun ini berbuahkan hukuman untuk dia, yaitu dirinya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia sudah meninggal dahulu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan umat orang Israel, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara-saudara, Harun diberi reward atau hadiah oleh Tuhan dengan jabatannya imam besar yang sungguh-sungguh dilakukannya. Tetapi Harun juga dihukum atas perbuatannya membangun patung lembu emas yang diminta oleh umat Israel. Saya akan tutup renungan ini dengan pertanyaan kepada saudara. Apakah kita cukup melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Atau apakah kita cukup banyak juga melakukan kesalahan-kesalahan seperti Harun? Merenunglah agar kita benar-benar bisa bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang cukup besar untuk mengcover atau menutupi kesalahan-kesalahan kita setiap harinya. Demikianlah renungan hari ini, saudara. Kasih karunia dari Yesus Kristus beserta kita semua. Amin.